Ming, tubuhku sudah tidak kuat lagi. Ingatlah satu hal, rendah hati itu penting. Orang yang rendah hati akan menjadi raja. Seseorang harus selalu rendah hati. Kedepannya, keluarga Xiao akan bergantung padamu. Presiden lama, bagaimana kondisi tubuh Anda? Pasti akan baik-baik saja. Presiden lama, sudah beberapa hari tidak bertemu. Kenapa sekarang duduk di kursi roda? Kursi roda Anda kelihatannya sangat nyaman. Bagaimana kalau Anda berdiri? Dan biarkan kami mencoba duduk. Lihatlah apa yang dikatakan Pak Li, dia Xiao Nantian. Sekarang dengan kondisi tubuhnya, berani dia berdiri. Bagaimana kalau tidak seimbang dan jatuh mati? Tidak peduli siapa kalian, ini adalah grup Xiao. Tidak boleh ada yang berbuat onar di sini. 3 raksasa internet berkumpul di sini. Apa yang bisa saya bantu? Hal kecil. Kami ingin meminta grup Xiao menyerahkan firewall Xiao. Pengembang Shenluo, kami bertiga ingin berbagi. Dia ada di sini. Penemu Shenluo. Jika dia mau ikut kalian, saya tidak keberatan. Omong kosong. Anak muda ini, dia pantas. Ming. Mereka ingin melihat kemampuanmu. Apa kemampuan yang dia punya? Aku lihat dia miskin dan tidak berharga. Dia bahkan tidak pantas menggosok sepatuku. Matikan firewall Jingnan selama 1 menit. Aduh, dia sedang membual apa? Jangan bilang 1 menit. Kalau bisa mati 1 detik saja, aku akui kamu punya kemampuan luar biasa. Grup Jingnan memiliki lebih dari 1000 hacker yang berpengalaman. Bahkan jika pengembang Shenluo datang, harus tanya mereka dulu. 1000 hacker. Di mataku seperti semut. Hei, Pak Liu, ada masalah besar. 1 menit yang lalu, firewall Jingnan tiba-tiba mati. Lebih dari 1000 hacker kami tidak bisa memperbaikinya. Total kerugian hampir 1 miliar. Masih naik, apa? Dia adalah pengembang Shenluo. Ming, mereka masih tidak percaya padamu. Bagaimana kalau grup Jingnan? Semua firewall grup Jingbei dimatikan. Tidak perlu, aku percaya. Aku juga percaya. Aku hanya tidak menyangka pengembang Shenluo begitu mudah. Li Daren, tadi aku tidak tahu kehebatanmu. Kumohon maafkan kami grup Jingnan. Aku bila matikan 1 menit tidak akan lebih. Tidak akan kurang. Aku percaya, aku benar-benar percaya Kak Xiao. Kak, aku tidak akan berbagi dengan mereka. Kamu bilang ke Li Daren biar dia kasih harga asal dia mau datang. Grup Jingnan berapapun aku mau bayar. Aku juga tidak akan kerja sama lagi, jangan bicara uang. Uang bukan masalah, saham juga bisa dibicarakan. Aku bisa kasih saham dan uang padamu. Aku juga bisa menikahkan putriku padamu, Li Daren. Asal kamu datang ke grup Tenglong, kamu adalah pemilik grup Tenglong. Kamu. Para bos, maaf Liming bicara terlalu langsung. Kak Xiao pernah berbuat baik padaku apapun. Kondisi yang kalian tawarkan aku tidak mungkin. Meninggalkan grup Xiao, maaf aku tidak bisa menerima. Halo, apa server Shenluo? Diserang ribuan hacker, ada apa? Li Gong, kamu datang server Shenluo tiba-tiba diserang. Hacker Amerika bersatu menyerang. Wilayah timur jatuh. Wilayah barat sudah ditembus. Wilayah selatan hampir tidak bisa bertahan. Semua tenang, ikuti aku. Shenluo apa ini? Aku akan menghancurkan mereka. Ada apa serangan kami dihalangi? 3 wilayah sudah ditembus, sekarang giliran kita menyerang balik. Di sini 1 jurus tentukan kemenangan. Tidak mungkin, bagaimana bisa begini? Shenluo restart. Kita menang-menang. Memang Li Gong dia adalah penentu perusahaan kita. Semua sudah lelah libur istirahat, 1 hari istirahatlah. Baik. Baik, menang. Li Gong, kamu juga pulang istirahat. Tidak. Aku akan mengawasi serangan balik mereka. Sekalian tidur siang sore, izin menemani ibuku. Ibumu sakit, kamu masih sering lembur di kantor. Tidak ada cara, pekerjaan terlalu sibuk. Selalu tidak ada waktu.
Ayah, aku sudah sampai di depan kantor, bersiap untuk menjabat sebagai presiden direktur baru. Yukin, ayah kali ini telah menyiapkan pernikahan untukmu. Ayah, aku masih muda. Sekarang yang penting adalah cinta bebas. Tapi tunangan yang ayah atur untukmu, dia adalah pengembang utama dari Shen Luo. Benarkah? Ayah cepat ceritakan, siapa dia? Namanya Li Ming. Zhang Tintin, kamu cek apakah ada seseorang di grup bernama Li Ming? Sudah ketemu. Satu orang memiliki rekam jejak sempurna. Direktur HRD, Li Ming. Yang lainnya punya sedikit informasi. Di Departemen Teknologi, namanya Li Ming. Jadi, pengembang utama Shen Luo pasti Li Ming. Ayo, aku tak sabar ingin bertemu dengannya. Langsung atur konferensi pers sore ini. Dengan tema, Grup Xiao menyambut Presiden Direktur baru. Kenapa kamu tidak berdandan? Kalau tidak mau kerja, minggat saja dari sini. Aku pakai makeup tipis. Perusahaan mengizinkan. Mulai sekarang, tidak lagi. Sebagai resepsionis perusahaan, para tamu harus melihat keindahan luar biasa saat masuk. Bukan wajah pucat seperti ibu rumah tangga. Makan mie instan saat jam kerja? Apa-apaan sikap kerja kalian ini? Kami lembur jadi tidak sempat makan. Menurutku kalian hanya ingin bermalas-malasan. Zhang Tintin, catat 2 orang ini. Potong semua bonus bulan ini. Tenang saja, Presdir Xiao. Tidak akan ada 1 sen pun bonus untuk mereka. Cepat bangun, Presiden Direktur baru datang. Cepat. Datang ya sudahlah. Mana orang-orang? Pergi kemana semua? Presdir Xiao, Miracle Emperor semalam. Sekarang sedang cuti, pulang untuk istirahat. Apakah Departemen HRD punya catatan? Apa sudah dicek? Beginilah sikapmu, Presdir Xiao. Jangan beri alasan. Ini panggilan absen. Absen massal. Bagaimana hukuman untuk absen di perusahaan? Pemecatan. Baiklah, setiap kursi yang kosong di sini, 1 pun jangan dilewatkan. Semua dipecat. Dengarkan penjelasanku. Miracle Emperor semalam hingga pejai ini. Pertama-tama, lembur adalah keputusan sukarela karyawan. Perusahaan tidak memaksa. Pekerjaan harus diselesaikan di jam kerja. Lembur bukan alasan. Ini karena kemampuan karyawan itu sendiri yang kurang. Karyawan seperti itu harus dipecat. Dan kamu bertanggung jawab atas manajemen. Juga ikut dipecat. Saya adalah Direktur Teknis level Wakil Presiden. Langsung ditunjuk oleh mantan Presiden Direktur. Jika kamu ingin memecat saya, harus minta izin dari mantan Presiden Direktur dulu. Sekarang di perusahaan ini hanya ada 1 Presiden Direktur. Yaitu saya, kamu. Diputuskan untuk dipecat. Susah banget sih, nggak bisa tidur. Ternyata masih ada 1 orang yang tidur di jam kerja. Siapa dia? Dia adalah kepala teknik di Departemen Teknik. Xiao Zong, orang ini adalah Li Ming. Wajar saja. Seseorang yang tidur di jam kerja. Memang nggak perlu data apa-apa, orang ini. Sekarang juga langsung dipecat. Kamu tidak bisa memecatnya, Xiao Zong. Kamu benar-benar tidak bisa memecatnya. Saya bahkan bisa memecat seorang direktur teknis seperti kamu. Masa saya tidak bisa memecat seorang kepala teknik? Xiao Zong, dia semalam membawa Departemen Teknik. Bekerja keras untuk perusahaan sampai pagi ini. Dia peduli dengan kondisi kerja karyawan, makanya menyuruh mereka pulang istirahat. Dan dia sendiri tidak pernah meninggalkan posisinya. Jika ada situasi khusus, dia bisa langsung masuk ke kondisi kerja. Jangan carry alasan. Saya hanya melihat dia tidur di jam kerja. Kali ini ketahuan oleh saya. Sebelumnya, belum tahu sudah berapa kali tidur. Bangun. Apa sih? Saya akan membanggakan kamu. Vampire yang tidur di jam kerja dengan gaji Dia saya. adalah Presiden Direktur baru. Bukan karena kita kemarin lembur. Kamu sebagai kepala teknik, kemampuanmu kurang. Membawa semua orang lembur. Dan tidak mengikuti prosedur administratif. Sewenang-wenang menyuruh karyawan pulang istirahat. Sungguh mengabaikan peraturan perusahaan. Departemen teknik memang tidak perlu mengikuti prosedur. Langsung izin khusus, seperti ini. Saya sudah telepon dengan bos, biar dia yang menjelaskan ke kamu. Yang paling dihindari di perusahaan adalah melaporkan melewati tingkat. Kamu hanya seorang kepala teknik kecil. Berani melaporkan langsung ke bos. Sekarang, kamu dan timmu. Semuanya dipecat. Baik, besok pagi. Saya akan menjelaskan langsung ke mantan presiden direktur. Tapi kamu mau memecat tim saya. Harus membayar kompensasi mereka. Sekelompok pemalas yang merugikan perusahaan. Dan vampir yang merusak citra juga pantas minta kompensasi. Perusahaan harus menuntut kalian. Biaya listrik, air, internet, dan pelatihan. Biaya pelatihan.
Tentu saja, perusahaan memberikan pekerjaan pada kalian, membiarkan kalian bekerja begitu lama. Perusahaan telah mengeluarkan begitu banyak uang, tenaga, materi, dan waktu. Kalian pindah ke perusahaan lain. Setidaknya harus membayar biaya pelatihan perusahaan. Tidak masuk akal. Perusahaan punya orang seperti kalian. Lambat laun pasti akan terjadi masalah besar. Perusahaan bisa berjalan tanpa siapapun, kamu baru saja pergi. Departemen HR langsung dipenuhi pelamar. Sampah seperti kamu, banyak sekali. Jangan sampai kamu menyesal. Hubungi HR, hari ini juga suruh dia pergi. Direktur, CEO baru, memecat seluruh departemen teknik. Bagaimana dengan Pak Lee, juga dipecat, di bawah gedung perusahaan. Naik taksi dan bersiap pergi. Pak Lee. Saya baru saja menerima kabar bahwa CEO baru memecat kamu. Jika kamu benar-benar pergi, perusahaan akan hancur. CEO baru ini tidak mengerti apa-apa, sama sekali tidak paham struktur bisnis perusahaan, sembarangan memecat orang. Dulu, kamu bilang saya tidak mengerti teknologi, mengusir saya dari departemen teknik, tidak pernah berpikir bahwa kamu juga akan mengalami hari seperti ini. Bagaimana kalau kamu minta mantan CEO untuk kembali menjelaskan kesalahpahaman? Mantan CEO pasti percaya padamu. MA, saya tidak mau sekolah lagi. Uang di rumah harus digunakan untuk mengobati penyakitmu. Saya sudah kehilangan ayah. Tidak bisa kehilanganmu lagi. Kamu ngomong apa, Nak? Ayahmu dan saya berharap kamu sukses. Kamu susah payah masuk Tsinghua dan Peking University, jurusan elektronik dan informatika. Kamu tidak mau sekolah lagi. MA, Apakah kamu ingin ayahmu dan saya mati tidak tenang? Apakah itu kamu? Apakah itu? MA. Tenang saja. Saya, Xiao Nantian, akan membiayai sekolahmu dan membayar semua biaya pengobatan ibumu. Sampai kamu bisa menanggung sendiri. Cepat dan berikan dermawan. Terima kasih, Dermawan. Terima kasih, Dermawan. Saya berencana untuk mengambil cuti untuk menemani ibu saya di sore hari. 3 hari kemudian, pesta ulang tahun Presiden lama. Aku akan menjelaskan situasinya. Kesempatan datang, tapi perusahaan tidak bisa hidup tanpa Anda selama 1 menit. Jangan khawatir, jika ada masalah dengan perusahaan, aku akan segera kembali. Oke, aku tidak akan mengirimmu sekarang. Presiden baru menjabat. Anda telah bekerja keras untuk saya selama bertahun-tahun. Pengembang Shenluo berpartisipasi dalam konferensi pers semacam itu. Li Gong, Anda baik untuk perusahaan. Kalau begitu aku akan pergi. Aku akan membantumu. Sekarang presiden lama sakit parah. Departemen teknis dipecat oleh presiden baru. Tidak ada yang tahu siapa kau. Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke Xiao. Dan aku. 1 langkah ke langit. Di atas adalah penjelasan dari sistem Luoshen perusahaan kami. Luoshen adalah karya saya yang paling bangga dan di dunia. Sistem firewall terbaik. Dengan dia, saya akan yakin untuk masuk ke bawah. Topik konferensi ini. Presiden baru grup Xiao. Nyonya Xiaoqin. Anda mendengar bahwa tidak ada presiden baru. Hanya memecat sekelompok orang. Lebih dari itu, dia juga membuka tim teknisnya sendiri. Saya belajar teknik manajemen terbaru di negara ini selama bertahun-tahun. Pada hari pertama kembali ke rumah, saya melihat karyawan grup Xiao kami. Semua jenis kebiasaan buruk yang saya lepaskan dari perusahaan. Vampir saja, terutama departemen teknis. Presiden baru melakukan apa yang selalu ingin saya lakukan. Saya telah making buku lama saya dan mengkebul kentangin dari penyakit Presiden lama. Tanpa mereka. Itu tujuan terbaik mereka. Tampaknya dia benar-benar seorang perusahaan. Aku tidak menyalahkanku. Aku punya satu hal penting untuk diumumkan. Itu adalah Limin. Resmi jadi tunanganku, Limin jadi presiden baru. Bukankah tunangan itu satu langkah? Salah satunya adalah presiden baru Xiao yang cantik, dan yang lainnya adalah pengembang Shenluo wanita yang berbakat. Grup Xiao akan stabil seperti batu sejak saat itu. Tunanganku sekarang ada di tangan Luoshen.
Presiden baru juga ada di tanganku, maka Xiao Group, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Apa yang kamu katakan? Perusahaan kami diserang oleh hacker asing. Bersatu melawan. Semua tenang, ini adalah hal biasa bagi perusahaan kami. Pagi tadi, di bawah kepemimpinan CEO Lee, perusahaan berhasil menangkis serangan dari hacker asing yang bersatu. Kali ini juga tidak akan menjadi masalah. Selama ada Lee Min di Xiao Group, semua kesulitan hanyalah seperti belalang melawan roda. CEO Lee, tunjukkan kemampuanmu, biarkan hacker Amerika pulang dengan tangan hampa. Ini adalah rahasia inti perusahaan kami, tidak nyaman untuk diungkapkan di depan umum. CEO Xiao, saya akan segera ke belakang untuk menanganinya. Halo, perusahaan kami diserang hacker lagi, Presiden baru bertanya. Apakah kalian hanya makan gaji buta, tapi seluruh tim kami sudah dipecat oleh Presiden baru? Saya tidak peduli, tangani sekarang, cari Lee Min untuk menanganinya. Harus cepat, jika masalah selesai, saya akan merekomendasikan kalian kembali ke Presiden baru. Ibu, bukankah saya sudah bilang berkali-kali? Saya hanya mengambil cuti beberapa hari. Tidak ada yang lebih tahu anak daripada ibunya. Apakah kamu bolos kerja? Sudah berapa kali saya bilang, jadilah orang yang baik. CEO lama dulu sangat baik kepada kita. Dia punya jasa besar kepada kita. Kamu harus bekerja dengan sepenuh hati. Untuknya, mengerti ibu. Halo, bagaimana, CEO Lee? Dengan metode darurat Lee, jangan bicarakan masalah teknis. Yang penting masalahnya selesai atau tidak. Jika selesai maka kita bisa kembali. Baik, kecuali Lee Min. CEO Lee, bagaimana bisa begitu? Tadi jelas-jelas Lee yang menyelamatkan perusahaan. Jika kamu tidak puas, kamu juga tidak perlu kembali. Bagaimana? Selesai. Masalah kecil. Lee Min adalah dewa Firewall. CEO Xiao, serangan kali ini terlalu kebetulan. Lawan ingin membuat Anda malu di acara peluncuran. Saya curiga, ini adalah balasan dari mantan karyawan. Itu Lee Min. Dengar-dengar Xiao Group dari tadi malam sampai sekarang berhasil menghancurkan serangan hacker asing yang bersatu. Jika perusahaan kami bisa seperti itu akan bagus. Tidak ada cara. Siapa yang punya Lee Min di dunia internet, siapa yang punya Lee Min akan menguasai dunia. CEO MA, berdasarkan pernyataan Xiao Qin di acara peluncuran dan informasi dari mata-mata kami, Xiao Qin memecat Lee Min. Bagus, kesempatan datang. Tapi, Lee Min akan menjelaskan kesalahpahaman dengan Xiao Qin. Di pesta ulang tahun Xiao Tianan 3 hari lagi, itu tidak boleh. Harus segera menangkap Putri Lee Min sebelumnya. Semuanya bergantung padamu. Lee Min sedang di rumah sakit menjenguk ibunya. Langsung bawa aku ke sana. Baik. Bu, aku benar-benar hanya minta cuti untuk menemani ibu beberapa hari. Setelah itu akan kembali bekerja. Penuh kebohongan. Kalian kemari mau apa? You ketipu benar Camel. Apa yang kamu perbuat? Tidak ada rasa bersalah sama sekali. Apa? Kamu bilang direktur teknik. Soal itu, Sudahlah, jangan pura-pura lagi. Semua tindakanmu, kami sudah tahu semuanya. Menurutku, kamu memang sengaja berpura-pura bodoh sampai akhir. Tintin, cepat lapor polisi. Jangan lapor polisi. Jangan panggil polisi. Apakah ada kesalahpahaman antara kalian dengan anak saya? Kesalahpahaman? Anakmu ini, karena ketiduran di tempat kerja, aku pecat. Lalu dia dendam dan, di acara pelantikanku sebagai direktur utama, dia bahkan bekerja sama dengan peretas asing. Untuk membalas dendam padaku. Xiao Group pasti. Kalau bukan karena pengembang Shenluo, Lee Min, yang menjaga situasi. Hari ini, aku dan Xiao Group Heidi akan apa katamu? Dia, pengembang Shenluo? Ah Ning, aku tahu sekarang kenapa tiba-tiba. Kamu punya waktu pulang menemaniku. Ternyata kamu dipecat. Bu, pemecatan itu salah paham. Aku akan jelaskan semuanya pada mantan direktur utama. Salah paham apa? Kamu tidur saat jam kerja di perusahaan Dan orang lain. Itu pantas. Ibu, aku tidur di tempat kerja karena Semalam aku lembur. Cukup. Orang sudah kamu datang ke masih sini. tidak mengakui kesalahanmu. Masih cari-cari alasan. Dan setelah dipecat, kamu bahkan ingin membalas dendam pada mereka. Begitulah cara aku mendidikmu? Ibu, mereka yang memfitnahku. Ibu, apa yang ibu lakukan? Cepat bangun. Menyingkir. Anak tak terdidik adalah kesalahan ibu. Ayahnya meninggal lebih dulu. Aku membesarkan dia seorang diri. Namun, dia tetap melakukan hal-hal bodoh seperti ini. Perbuatan konyol ini semua karena aku. Sebagai ibunya, aku gagal mendidiknya dengan baik. Benar-benar anak nakal.
Saya minta maaf atas namanya. Ibu cepat bangun, cepat bangun. Pergi. Di sini main sandiwara ya? Ibu bangunlah. Ibu pintar juga aktingnya. Suster. Mau nipu ya, rekam pakai HP, mau nuntut saya. Saya tidak terima dengan cara kamu. Ibu bangunlah ibu. Sia Uking, jangan keterlaluan. Bibi, kamu baik-baik saja. Ibu, kamu sudah bangun, mari ke tempat tidur. Hati-hati, kamu berbaring dulu. Bukan ini pewaris grup Tenglong Maxinran yang kenapa? Ada waktu luang untuk mengurus urusan internal perusahaan kami. Urusan internal masih ada urusan menghina mantan karyawan dan ibunya yang sakit parah. Sepasang penipu saja. Kamu tertipu oleh akting mereka. Penipu rupanya, kamu bahkan tidak tahu siapa dia. Tidak tahu ya? Dia hanya seorang kepala teknik kecil dari grup Xiao. Orang bodoh tidak takut. Kamu bilang apa? Yang kamu sebut kepala teknik kecil adalah pengembang sebenarnya dari Shenluo. Maxinran, kamu gila ya? Dia pengembang Shenluo. Sudah, Tintin. Laporkan saja biar polisi yang urus. Si imut yang balas dendam ke perusahaan lama. Tidak bisa kalau polisi masuk. Semua tentang kita akan diperiksa dengan jelas. Saat itu saya akan hancur. Xiao, kamu tidak lihat ya Maxinran membantu Liming saat ini? Pasti ada maksud tertentu. Liming ini tidak punya kemampuan tidur di kantor. Dan balas dendam ke perusahaan lama sampah grup Tenglong. Membantu dia, apa untungnya ya Liming? Liming ini hanya sampah yang tidak berguna. Sederhana saja, untuk memudahkan pekerjaan. Saya memberikan kode inti ke Liming. Maxinran tahu pasti tidak bisa menarik saya, jadi menarik Liming yang memiliki kode inti dengan kode inti. Mereka bisa membuat Shenluo lagi. Menarik kamu siapa? Pantas grup Tenglong menarik kamu. Maxinran, kamu benar-benar licik. Kalau bukan karena Pak Li mengingatkan aku hampir saja terjebak tipuanmu. Untuk mencuri teknologi Liming. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Nak, aku baru saja dengar. Kamu mengambil barang orang. Apa yang aku ajarkan padamu? Barang orang lain sebaik apapun, kita tidak boleh mengambilnya. Ibu, kamu juga pernah mengajariku, barang kita sendiri, sekecil apapun nilainya, harus kita lindungi. Kode Shenluo itu adalah milik anakmu sendiri. Omong kosong. Aku adalah pengembang Shenluo, semua yang ada di Shenluo adalah milikku. Awalnya aku meminjamkannya dengan baik hati. Bukan berarti itu milikmu. Dia bilang itu pinjaman. Pinjam ya harus dikembalikan. Bibi, kode inti ini memang milik anakmu. Tidak menyangka anak perempuan keluarga MA. Seperti ini tidak tahu malu, demi mendapatkan kode inti. Mulai menipu ibu. Lihat baik-baik, ini adalah sertifikat paten Shenluo. Tertulis dengan jelas, pengembangnya adalah Liming, bukan Liming. Apalagi yang bisa kamu katakan? Sebuah gambar saja, apa artinya? Maxinran, mulutmu memang keras. Kamu mau Liming si penipu itu, terserah. Tapi hari ini dia harus menyerahkan kode inti Shenluo. Karena ini memang milik Pak Li. Milik keluarga Xiao kami. Nak, saksi dan bukti sudah ada. Cepat kembalikan barang itu. Ibu, mereka perampok, merampas barang anak. Kamu masih mau membela diri. Dan, bagaimana bisa kamu bilang, keturunan direktur lama adalah perampok? Bagaimana Xiao memperlakukanmu dan ibu? Kamu tidak tahu. Tidak boleh. Saya ini cuma wanita desa. Bagaimana bisa kamu mengupas apel untuk saya? Saya ini kalau kerja adalah direktur. Kalau pulang adalah orang biasa, kamu lebih tua, panggil saja kakak. Mengupas apel untuk kakak, apa salahnya? Xiao, kamu terlalu rendah hati. Aduh Ming, anak ini semakin tidak karuan. Ibu sakit begini, juga tidak datang menjenguk. Ming beberapa kali mau izin pulang menjengukku, tapi aku larang. Takut dia pulang menjengukku, mengganggu bisnismu. Kakak jangan khawatir, makan apel. Terima kasih, aku hanya ingin dia belajar dengan baik darimu. Tapi, tidak ada tapi, cepat kembalikan barang milik orang lain. Liming, lebih baik kamu berikan kepada mereka agar orang-orang jahat ini tidak mengira aku membantumu hanya untuk kode inti Shenluo. baiklah. Cepat kirimkan kode inti itu padaku. Kode inti sudah ada, sekarang paten itu milikku. Xiao Qin milikku, bahkan kode inti juga milikku. Sekarang aku adalah dewa internet. Baiklah, masalah kode inti sudah selesai. Aku juga tidak akan mempersoalkan balas dendammu terhadap Yukin sebelumnya. Tapi, masih ada satu hal lagi. Apalagi? Aku akan mewakili keluarga Xiao. Melarangmu di seluruh internet. Apa katamu? Melarangku di seluruh internet. Ya, keluarga Xiao dan aku mengendalikan 80%.
perusahaan internet di dunia, selama keluarga Xiao memasukkanmu ke daftar hitam, tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakanmu. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Keluarga Xiao dulu menyembunyikan Liming dengan ketat. Begitu identitasnya terbongkar, semua perusahaan internet akan berebut untuk mendapatkannya. Identitas yang bisa dia ungkapkan hanyalah tidur di kantor, menyamar, membalas dendam pada perusahaan sebelumnya. Seorang sampah kantor sejati. Perusahaan mana yang berani mempekerjakannya? Xiaoqin, aku tidak menyangka kamu sebodoh ini. Apa katamu? Yukin tidak perlu berdebat dengan orang seperti ini. Dia hanya kesal karena Liming menyerahkan kode inti. Dan rencananya tidak berhasil. Dia hanya keras kepala. Limin, kamu benar-benar akan sekejam ini. Kejam saat kamu di depan seluruh perusahaan. Mengatakan aku tidak mengerti teknologi dan tidak bisa berada di departemen teknologi. Pernahkah kamu memikirkan hari ini? Kamu hampir membuat tunanganku Yukin memalukan di depan seluruh dunia. Apa yang aku lakukan tidak berlebihankah? Tunangan? Benar. Aku dan Limin akan segera bertunangan. Manajemenku ditambah teknologi Limin, grup Xiao, akan mencapai ketinggian yang belum pernah ada sebelumnya. Saat itu, kalian grup Tenglong hanya pantas berlutut di hadapan kami. Dan kamu, sampah kantor sejati, bahkan tidak pantas untuk berlutut. Siapa yang berani mempekerjakanmu di perusahaan internet manapun, itu berarti melawan grup Xiao kami. Tolong, bos, saya mohon. Anak saya hanya bisa komputer. Kalau tidak membiarkannya mengerjakan komputer, kamu akan mengambil nyawanya. Ibu, tidak perlu memohon padanya. Bahkan jika saya meninggalkan grup Xiao, saya tidak akan kehilangan pekerjaan. Benar, Bu. Anakmu adalah dewa dunia internet. Jika dia meninggalkan grup Xiao, semua perusahaan internet global akan mengundangnya. Sekarang saya mewakili grup Tenglong. Secara resmi mengundangnya. Mengundang saya. Benar, saya akan menawarkan setengah saham grup Tenglong untuk mengundangmu sebagai CEO eksekutif. Pekerjaan hanya perlu melapor langsung kepada saya dan ayah saya. Maxinran, apakah kamu gila? Kamu bahkan mau memberikan setengah saham grup Tenglong kepada sampah ini? MA, punya anak seperti kamu. Sepertinya grup Tenglong tidak akan lama lagi bangkrut. Liming di grup Tenglong sangat mungkin mengembangkan. Shenra kedua, saat itu semua yang saya katakan sekarang akan terbongkar. Liming tidak boleh pergi ke grup Tenglong. MA, sepertinya kamu benar-benar ingin melawan grup Xiao. Cukup dengan satu telepon saya. Kerjasama antara grup Tenglong dan grup Xiao akan berakhir selamanya tanpa Shenra. Saya ingin tahu berapa lama kalian bisa bertahan. Sejak saya melangkah masuk ke sini, saya dan grup Tenglong saya, Maxinran, sudah siap untuk berkonfrontasi dengan grup Xiao kalian. Selain setengah saham, saya juga akan menikahi Liming. Liming adalah pemilik masa depan grup Tenglong. Maxinran, demi sampah ini, kamu bahkan rela mengorbankan dirimu sendiri. Sepertinya kamu benar-benar sakit. Orang yang sakit adalah kamu. Tidak mengerti teknologi, tidak tahu menghargai karyawan, memiliki bos seperti kamu. Benar-benar sial untuk Liming, sial untuk semua karyawan grup Xiao. Li, segera hentikan semua. Kerjasama yang berkaitan dengan grup Tenglong, hentikan sekarang. Baik. Sejak hari ini, Liming, grup Tenglong akan hancur karena kamu. Kamu benar-benar pembawa sial. MA, mantan bos grup Xiao pernah memberikan kebaikan besar kepada saya dan ibu saya. Seumur hidup, tidak akan bisa membalas budi ini jika saya meninggalkan grup Xiao. Saya tidak pantas menjadi manusia. Mohon maaf. Dua perjanjian ini terlalu berharga. Silakan ambil kembali tidak. Dua perjanjian ini akan selalu berlaku. Selalu berlaku mulai sekarang. Grup Xiao dan grup Tenglong telah mengakhiri semua kerjasama. Kalian tunggu saja serangan hacker. Saya lihat kalian grup Tenglong. Bisakah bertahan sampai kapan? Ada masalah besar perusahaan, ada masalah besar. Baik, saya tahu kalian tahan dulu. Inilah akibatnya melawan grup Xiao. MA Zong, kalau sekarang kamu berlutut memohon padaku, mungkin saja saya akan menggunakan Shen Luo untuk kalian. Berlutut pada penipu seperti kamu. Sombong, saya lihat kamu masih bisa sombong sampai kapan? Semua arah sudah jebol, tidak bisa bertahan lagi. Saya tahu, saya bilang saya tahu. Tenang, ikuti saya. Apa yang kalian lakukan? Biarkan sampah mengendalikan backend grup Tenglong. Sepertinya MA Zong benar-benar sakit parah, mengabaikan ratusan hacker grup Tenglong. Sakit parah mencari pengobatan sembarangan menggunakan sampah. Jangan bicara ratusan hacker, bahkan ribuan hacker pun di hadapan Liming hanyalah semut. Dia bisa menyelesaikannya. Kepala saya biar dia tendang seperti bola. Kamu benar-benar tidak beruntung, saya suka. Main bola. Berhasil Liming. Kamu berhasil mengusir 3.000 hacker untuk grup Tenglong, membangun sebuah tembok. Bohong saja, waktu sebentar itu tidak mungkin.
Dia tidak mengalahkan 3.000 hacker. Juga tidak membangun tembok. Orang awam tidak mengerti tidak apa-apa tapi kamu dulu anggota tim teknik. Masalah sederhana ini perlu dipikirkan lama-lama. Tapi saya tadi jelas melihat. Kamu mengusir 3.000 hacker. Strategi kota kosong. Bagus, tadi saya sengaja menunjukkan celah. Membuat mereka mengira Firewall grup Tenglong sudah mati. Lalu menjebak mereka sekaligus. Secara alami tidak berani menyerang lagi, hanya bisa kabur. Liming, kamu benar-benar hebat. Li Zong, jangan-jangan. Liming ini memang punya kemampuan. Kemampuan. Hanya trik-trik kecil saja. Dia sama sekali tidak membantu grup Tenglong menyelesaikan masalah 3.000 peretas itu. Kalau mereka sadar, pasti akan membalas. Nak, apa yang mereka katakan itu benar. Ya. Lama-lama pasti ada yang menyadarinya. Nak, ibu pernah bilang sama kamu. Bantu orang sampai tuntas, antarkan Buddha sampai ke barat. Ma Zong sudah baik sama kita. Kamu sudah bantu dia. Kenapa nggak bantu sampai tuntas? Itu karena dia sama sekali nggak punya kemampuan. Dulu waktu di Xiao Group, dia selalu pakai trik-trik kecil. Baru bisa duduk di posisi kepala teknik. Grup Tenglong punya ratusan peretas. Nggak ada yang bisa mikirin cara. Tapi di mulut kamu jadi trik kecil. Aku malah penasaran. Li Zong, kamu sebenarnya punya kemampuan apa? Sampai bisa terus-menerus mengadu domba di sini. Kemampuan. Shen Luo adalah kemampuan terbesarku. Aku sama sekali nggak butuh trik-trik kecil itu. Kamu bilang apa? Sistem Shen Luo perusahaan. Menghasilkan banyak bug. Xiao Zong, ngapain lihat aku? Aku mana ngerti bug. Li Zong. Hei, ada bug ya, kalian tangani dong. Apa-apa harus aku ajari kalian? Nggak bisa ditangani, malah makin banyak. Nggak bisa ditangani, ngapain kalian di sini? Cari penyebabnya dong. Sudah dicari nggak ketemu, perusahaan benar-benar memelihara kalian. Sekumpulan orang Mereka lucu. nggak bakal nemuin. Hanya developer asli Shen Luo yang bisa nemuin penyebab bug. Penyebabnya. Developer asli Shen Luo, yaitu kan Li Zong. Ya, bahkan Li Zong sendiri nggak tahu bug itu, berarti nggak ada hubungannya sama Shen Luo. Tentu ada hubungannya. Karena aku belum lama ini baru kirim ke direktur teknik sebuah solusi sementara untuk melawan serangan balik peretas Amerika. Dan memang akan menghasilkan banyak bug. Hanya orang yang benar-benar paham Shen Luo yang bisa mikirin dan lakuin ini. Siapa developer aslinya? Nggak perlu dijelasin lagi kan Li Zong. Ini gimana sih? Waktu konferensi pers kemarin, jelas-jelas kamu yang tahan serangan balik peretas. Xia Ukin, masih belum jelas ya. Dari awal sampai akhir, kamu nggak lihat Li Zong ini menunjukkan sedikit pun kemampuan teknis. Tapi di sertifikat paten Shen Luo, developernya memang Li Zong. Aku tahu, Liming nggak nyangka. Kamu ternyata orang yang membalas budi dengan kejahatan. Di konferensi pers, awalnya aku ingin memberikan pujian kepada Departemen Teknologi dan kamu, tapi tak disangka. Di balik niat baikku, kamu malah diam-diam mengacaukan Shen Luo. Si imut ini benar-benar membantu aku. Aku tidak di depan komputer, tentu saja hanya bisa memberikan solusi darurat. Dan memang akan menghasilkan banyak bug, tapi begitu aku kembali ke kantor, segera bisa diselesaikan. Kamu masih ingin kembali ke kantor dan merusak Xiao Corporation. Merusak Shen Luo-ku, kamu benar-benar tidak kapok. Bug meningkat drastis, Shen Luo akan segera hancur. Li Zong, cepat cari solusi. Jika Shen Luo hancur di hari pertama aku menjabat, aku tidak bisa menerima malu ini. Aku juga tidak bisa apa-apa, si imut itu yang mengacaukan. Hanya dia yang bisa menyelesaikannya. Liming, aku perintahkan kamu, segera tangani kekacauanmu ini. Kamu sudah memecat Liming. Dengan apa kamu memerintahnya? Liming menghak Shen Luo perusahaan kita, dan kita menangkapnya basah, bukankah seharusnya dia yang membersihkan kekacauan ini? Aku percaya pada karakter Liming, dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Apa yang dia lakukan hari ini, pantaskah disebut manusia? Anak yang tidak punya ayah. Percaya padanya, lebih baik percaya pada anjing. Anjing jika diberi makan akan mengebaskan ikar. TAPI dia jika diberi makan malah menggigit majikana. Benar-benar. Anjing liar yang tidak bisa dijinakkan, Ming. Mama, tenanglah. Benar-benar sial, hari ini. Kamu membuat lubang besar untuk mantan direktur utama. Sekarang kamu harus segera menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, kamu bukan anakku lagi. Baik, aku akan membantunya menyelesaikan. Si tua bangka, baru saja bicara seperti manusia. Aku sudah setuju membantu kalian menyelesaikan. Sekarang silakan pergi, Mama butuh istirahat. Hah? Istirahat? Kalian tidak pantas istirahat di sini. Apa katamu? Baru saja aku sudah memeriksa kamar VIP presiden ini. Dibuka atas nama mantan direktur utama. Pantas saja, sejak masuk, aku merasa aneh, kalian pantas tinggal di kamar sebaik ini. Ternyata menipu dari ayahku. Pernah aku bilang pada mantan direktur utama, saya bicara tentang seorang wanita desa.
tinggal di kamar rumah sakit semewah ini. Agak boros, tapi presdir tua. Dia tetap menolak. Omong kosong. Demi tetap tinggal di sini, dia bahkan berbohong. Sekarang saya sudah mengambil alih Xiao Group. Saya perintahkan kalian segera keluar dari kamar VIP yang disediakan Xiao Group untuk kalian. Cukup. Saya sudah setuju untuk memberikan direktur teknologi kepada kalian untuk menyelesaikan masalah bug di grup Xiao. Ibu saya juga akan pindah dari kamar ini. Sekarang, silakan kalian keluar segera. Kenapa tidak begini dari awal? Membuang-buang waktu saya sebagai presdir. Pak MA. Jangan panggil saya Pak MA lagi, panggil saya Shinran. Shinran, saya dan ibu saya telah menerima bantuan dari mantan presdir Xiao Group. Kami meninggalkan grup Xiao karena... Saya tahu, saya juga tidak ingin membuatmu sulit. Begini saja, kita buat perjanjian 3 poin. Pertama, setelah kesalahpahamanmu dengan mantan presdir terpecahkan, jika kamu ingin kembali ke Xiao Group, saya tidak akan menghalangi. Kedua, sebelum itu, kamu harus pergi ke grup Penglong untuk menjadi insinyur kepala. Ketiga, pertunangan kita tetap berlaku selamanya. Untuk poin ini, kamu tidak perlu menjawab. Saya baru saja membuka kamar VIP lain atas nama grup Penglong untuk ibu. Ayo kita atur dulu ibu, lalu kembali ke kantor. Baiklah. Pria ini adalah insinyur kepala baru. Semua harus banyak belajar darinya. Saya ada rapat, kamu bisa beradaptasi sendiri dulu. Nanti saya cari kamu. Hei, kenal orang ini? HMPH, sudah 20 tahun saya jadi hacker. Belum pernah dengar soal orang ini. Jadi, dia hanya orang yang masuk lewat pintu belakang ya? Balas dendam padanya. Yang baru datang, jangan kira karena kamu masuk lewat pintu belakang sebagai insinyur kepala, kamu bisa kalau mau duduk di sini. Kalahkan aku dulu. Apa hacker dari negara M menyerang lagi? Tidak apa-apa, saat saya sedang membangun firewall, saya bermain-main dengan teknik hacking mereka. Main hacking 20 tahun, bahkan tak sampai 1 menit. Langsung berhasil ditembus. Kamu masih baik, aku bahkan tak bisa bertahan 1 detik. Komputer langsung diretas. Mereka hanya sedang memperbaiki firewall. Sekedar berlatih dengan kita. Kita terlalu lemah. Kalian semua dipekerjakan dengan bayaran mahal oleh grup Penglong. Sebagai ahli hacker, kalian sama sekali tidak lemah hanya karena dia terlalu kuat. Manajer MA, siapa dia? Dia adalah Shen Luo, sang pengembang sebenarnya. Apa? Shen Luo dikembangkan olehnya. Tidak mungkin, pengembang Shen Luo adalah Limin dari grup Xiao. Kamu cadang APA. Saya sebelumnya pernah mengunjungi Limin. Hanya orang yang tidak kompeten, kemungkinan besar hanya boneka, yang digunakan Presiden Xiao sebagai kedok. Setelah grup Xiao menghentikan kerjasama dengan kita, yang membantu kita melewati masa sulit dengan strategi kota kosong adalah... Benar, dia. Dewa Internet telah datang ke grup Penglong kita. Ini akan membawa kemajuan besar. Kepala Insinyur Li, saya mewakili Departemen Teknologi meminta maaf. Tidak melakukan investigasi, langsung menyerang Tidak Anda. apa-apa, sesama rekan kerja, bertukar pikiran itu wajar. Insinyur Li, saya punya pertanyaan untuk Anda. Insinyur Li, saya juga. Baiklah, sebentar lagi, saya akan mengadakan sesi berbagi untuk semua. Tidak disangka, tidak hanya teknisi yang baik, tetapi juga sangat ramah. Semua orang takut teknologi mereka bocor, tetapi Anda senang berbagi. Kesenangan berbagi? Anda tidak mengerti. Benar. Hacker Amerika menembus strategi kota kosong. Apakah mereka kembali? Tidak. Waktu efektif strategi kota kosong adalah seminggu. Yang tahu strategi kota kosong, selain kita. Ada juga grup Xiao. Kamu, dalam 5 menit, serang area timur. Kepala Li, firewall baru lawan. Meski tidak sebanding dengan Shen Luo, tapi 5 menit. Pasti tidak bisa diretas. Jangan banyak bicara, saya hanya ingin hasil, tidak bisa. Keluar, ganti orang. Siapa yang tidak mau bekerja, dia adalah konsekuensinya. Kepala Li, grup Tenglong ini tinggal 1 tarikan napas. Apakah kita melakukan ini tidak terlalu baik? Yukin, trik saya untuk membunuh monyet ayam. Maxinran berani menahan Liting. Aku ingin semua orang tahu. Hanya ada 1 jalan buntu. Bagaimana dengan itu? Yang bisa memobilisasi Shen Luo untuk menyerang kita, itu hanya Limin. Firewall yang saya bangun tidak cukup kuat. Trik bagus. Tidak apa-apa. Semua anggota mendengarkan perintah saya. Apa yang terjadi dengan pekerja Li?
Sudah 1 jam, dan distrik timur akan segera ditangkap. Bagaimana bisa dipanggil kembali Lee? Serangan kita seperti kepalan tangan, memukul pohon yang menjulang tinggi, dan tindakan satu sama lain. Kita seperti lalat tanpa kepala. Palu Timur, Palu Barat, Palu. Maksudmu perintahku seperti lalat tanpa kepala, kan? Jika Anda tidak mati hari ini, grup Tamron, tidak ada yang mau pulang kerja. Ada dewa besar yang duduk, kita mungkin hari ini tidak dapat menembus grup Tenglong. Dewa besar apa yang kita miliki? Tidak ada gunanya di depanku. Beri aku serangan. Grup A bertahan dengan baik. Aku akan mengirim grup C untuk mendukung kalian. Semua orang telah bekerja keras malam ini. Ketika pertempuran ofensif dan defensif berakhir, saya mengundang semua orang hari libur malam khusus. Berbahaya, Xiao dengan segala cara. Mulai serangan habis-habisan. Jangan panik. Grup C mengikuti saya dan menyerah pertahanan. Portal terbuka dengan saya untuk melakukan serangan balik. Mereka masih memiliki kemampuan untuk melawan. Kami menyerahkan pertahanan dengan serangan penuh. Lawan hanya perlu 1 tim. Cepat kembali ke pertahanan. Distrik Timur jatuh, Distrik Barat juga jatuh. Ini sudah berakhir. Distrik Selatan juga jatuh, Distrik Utara juga dalam bahaya. Skuad ini pasti punya grup Tamron. Bukankah Shenluo yang dipimpin oleh Dewa Besar tak terkalahkan? Bagaimana bisa begitu cepat? Jika Anda dipukuli kembali, Anda pasti tidak kompeten. Jika Anda pikir saya tidak bisa, Anda bisa pergi sendiri. Ya, perintah dari awal. Tidak heran Departemen Teknis tidak mengerti apa-apa. Saya pikir Anda tidak ingin melakukannya. Tidak ada gunanya kau memecat mereka sekarang. Sekarang kita harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Menyingkir saja, kalau tidak paham teknologi jangan banyak bicara. Yukin maaf. Barusan aku terlalu terburu-buru, sekarang aku akan segera mencari solusi. Oh iya, aku punya 1 trik lagi, kemari. Cabut kabelnya, matikan listrik. Apa kalian tidak dengar apa yang aku katakan? Di dunia hacker, ada aturan tidak tertulis. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi pecundang, kalau kalah ya terima saja, cabut kabel matikan listrik. Itu sama saja dengan menyerah dan mengaku kalah. Iya, kalau kita lakukan ini, kita akan hancur di mata hacker lain. Seumur hidup tidak akan bisa angkat kepala lagi, apa harga diri sepenting itu? Cepat cabut kabel matikan listrik. Malu, benar-benar memalukan. Cabut kabel matikan listrik. Lizong, apakah trik ini benar-benar manjur? Tenang saja, percayalah padaku, ini seperti aku bermain catur dengan orang lain, lalu aku jungkirkan meja catur. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah menyuruh untuk cabut kabel matikan listrik? Selesai, seluruh grup Xiao sudah sepenuhnya dikendalikan, kita bahkan tidak punya hak untuk menyerah dan mengaku kalah. Tidak punya kualifikasi. Kamu benar-benar hebat. Bisa menebak Limin akan mematikan listrik. Kalau aku di pihak lawan, aku pasti sudah hancur. Benar-benar kagum teknologi ini. Benar-benar tiada duanya. Li Gong. Sekarang tinggal langkah terakhir, tekan enter. Grup Xiao akan bangkrut. Aku tidak mau lanjut, kamu siapa sih? Seumur hidupku, aku belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Aku juga tidak mau lanjut. Seumur hidup, belum pernah merasakan kemarahan seperti ini. Hei Satpam, segera ke Departemen Teknik untuk melindungi aku dan Lizong. Karyawan memberontak, seorang penipu. Bisa membuat kalian lari tunggang langgang. Benar-benar lucu. Yang tidak mau kerja lebih baik, berikan posisi kepada yang paham. Penipu apa yang bisa membuat kami seperti ini? Liming, pantas kalian tidak mau melepaskannya. Ternyata kalian bahkan tidak sebanding dengannya. Sang dewa itu adalah Liming. Semuanya jadi masuk akal. Saudara-saudara, kita pergi. Grup Xiao mungkin akan hancur. Berhenti, jangan ada yang pergi. Kalian masih harus mengganti komputer dan keyboard perusahaan. Kalian berani memperlakukanku seperti ini. Lizong, kamu baik-baik saja. Sekarang kita harus bagaimana? Berhasil. Sepertinya pemadaman listriknya terlambat. Kami berhasil merebut kembali kendali. Sukses. Dia masih terlalu lembut hatinya. Bagaimanapun juga, grup Xiao adalah hasil jerih payahnya dan Xiao Nantian yang membangunnya. Sudah, semuanya berakhir.
Manajer MA, seluruh tim teknis grup Xiao sudah berkumpul di depan perusahaan. Bagaimana, kalau cara halus tidak berhasil, mau pakai kekerasan ya? Panggil satpam. Bukan, mereka semua datang untuk bergabung dengan Engineer Lee. Maaf ya, dulu kamu masih direktur saya. Sekarang, jadi ketua tim kecil. Saya memang hanya jabatan kosong. Yang sebenarnya bertanggung jawab memang kamu. Sekarang, bisa bekerja di bawahmu. Tenang. Kamu tidak marah kan? Karena saya merekrut orang yang baru saja dikalahkan. Bagaimana mungkin, tim teknis grup Xiao adalah tim hacker terbaik di dunia. Saya malah berterima kasih. Bagaimana mungkin marah? Sudah larut, kita harus segera pergi ke acara ulang tahun mantan direktur grup Xiao. Baju ini bagus kan? Ayah pasti suka. Ya, bagus. Akhirnya, dia malah memberikan keringanan. Sepertinya masih sayang dengan grup Xiao ini. Awalnya mau menyerang grup Tenglong untuk menahannya, agar dia tidak sempat menghadiri pesta ulang tahun Xiao nantian. Untung saya masih punya cadangan. Tidak bisa biarkan dia merusak rencana besar saya. Telepon juga tidak diangkat. Katanya jam ini ketemu. Ibu saya sedang apa ya? Jangan khawatir, mungkin ibu sedang ada urusan lain. Pesta ulang tahun hampir tidak keburu. Benar-benar. Manajer MA, tidak baik manajer MA. Saya baru saja melihat di ruang monitor, Ibu Engineer Lee diculik oleh seseorang. Apa? Manajer MA, sudah dikonfirmasi, Ibu Engineer Lee diculik oleh Sesirang Berbaju Hitam, Kilyar Dari Pintu Belakang. Belum meninggalkan grup King, sekarang sudah dikonfirmasi. Lokasi persembunyiannya. Kerahkan semua personel grup Penglong, cari Ibu Liming sekuat tenaga. Baik, tim Satpam 1, 2, 3. Semua bergerak. Pesta ulang tahun segera dimulai. Liming, kamu cari ibumu saja, setelah malam ini. Semua milikmu akan menjadi milikku. Kok tiba-tiba pakai topeng? Mataku sedikit bengkak, dan aku bisa menutupi topeng. Saya tidak perlu memanggil dokter. Tidak perlu menunggu sampai pesta ulang tahun selesai. Berikut ini adalah presiden lama grup Xiao. Xiao nantian ayah. Terima kasih untuk internet. CEO Selebriti. Datang dan hadiri pesta ulang tahun yang lama. Hari ini adalah pesta ulang tahun saya. Itu juga pesta pensiunku karena sejak itu, grup Xiao. Untuk menyerahkan putri saya Xiao Qin. Dan pemuda ini. Anak muda ini, Ho De Hineng. Bagaimana Anda bisa mengambil alih kelompok Xiao dengan putri Anda? Grup Xiao memegang dunia. 80% dari nasib perusahaan internet. Bagaimana bisa diserahkan kepada pemuda ini? Apakah agak tidak cocok? Cocok karena dia inti dari grup Xiao. Liming pengembang Shenluo. MA selalu dikunci ibu pekerja Li, dan lokasi tertentu dari orang-orang dalam warna hitam. Jangan mendekat, atau benda tua ini tidak akan bertahan. Jangan datang. Lepaskan ibuku. Aku ingin menjadi cantik. Mundur. Ibu-ibu. Anak, Ibu baik-baik saja. Benar saja, itu adalah alat peraga. Apakah Limin mengirim Anda? Bagaimana kau tahu? Dia pasti punya konspirasi yang dikirim Limin. Dia pasti ingin menghentikan kita dari pesta ulang tahun. Kau harus pergi dulu. Ibu yang baik, aku akan pergi. Hari ini aku akan setengah saham ditransfer ke Liting. Mulai sekarang dia CEO Xiao. Setengah saham Xiao. Limin ini satu langkah. Aku belum selesai bicara. Menikah dengan bayi perempuan saya. Menjadi. Mulai hari ini, saya Limin mewakili Xiao. Kamu tidak bisa mewakili. Aming. Lalu siapa kamu? Hahaha. Tentu saja aku, Limin. Baik. Aku Xiao nantian, menguasai dunia. Ternyata, terperosok di selokan.
Xiao Zong. Ayah, bagaimana kabarmu? Xiao Zong, jangan bicara dulu, kesehatan yang utama. Ayah, kenapa kamu kenal dengan si imut kantor ini? Diam. Kalau dia imut kantor, kamu bahkan tidak sebanding dengan si imut. Dia adalah developer Shenluo yang sebenarnya, Li Ming. Aku yang akan mempercayakan Xiao Group. Dan dia hanya si imut penipu, si tua. Bersihkan mulutmu, sekarang Xiao Group. Setengahnya adalah milikku. Li Min, bagaimana kamu bicara dengan ayahku? Xiao Qin, bagaimana kamu bicara denganku? Apa katamu? Sekarang, aku adalah CEO eksekutif Xiao Group. Setengah saham Xiao Group adalah milikku. Shenluo juga milikku, setengahnya milikmu. Bagaimana pilihanmu? Aku pikir kamu sudah jelas, kemari. Yukin, kembali. Ayah, hadapi kenyataan. Siapapun dia sudah memiliki setengah saham Xiao Group dan aku memiliki setengahnya. Kita berdua bersama mewakili Xiao Group dan ayah. Sekarang sudah bukan apa-apa lagi. Xiao Zong, Xiao Qin. Dia adalah ayah kandungmu. Ayah kandung, di hadapan kekuasaan, apa artinya? Li Min, kamu benar-benar si imut. Kamu menyandera ibuku, menipu saham, mengancam dan memaksa, membuat ayah dan anak bermusuhan. Demi kekuasaan, kamu benar-benar tidak punya malu. Malu itu apa? Kemari. Sekarang aku akan memberitahumu apa itu kekuasaan. Dari sekarang, Xiao Group dan semua perusahaan membatalkan kerjasama. Kenapa kamu bisa membatalkannya begitu saja? Kita sudah menandatangani kontrak. Jika melanggar, kamu akan bangkrut. Baik, mari kita coba. Hentikan kerja sama dengan saya. Apa? Shenluo menarik diri? Kita diserang oleh hacker. Sudah kehilangan 1 miliar. Tanpa perlindungan Shenluo, perusahaan kita akan segera bangkrut. Dirut Li, ini kartu nama saya, panggil saja saya Xiao Cui. Dirut Li, ini punya saya, hahaha. Lihat, ini yang disebut kekuasaan. Grup Xiao selalu bertindak dengan rendah hati. Rendah hati seperti laut. Rendah hati seperti raja, meskipun kita sudah mencapai banyak hal. Kita tidak akan terlalu menonjolkan diri. Ayah, Grup Xiao sudah lama menjadi raja internet, kamu terlalu rendah hati. Jika ingin terus bekerja sama, masih ada cara. Saya akan membuat semua perusahaan kalian memusuhi Li Ming. Memusuhi Li Ming. Itu adalah tanda kesetiaan kalian. Apa kamu gila? Li Ming adalah dewa di dunia internet. Kamu berani memusuhinya? Sepertinya kamu tidak ingin bertahan di industri ini, ya? Saya akan segera bangkrut, masih bisa memikirkan yang lain? Saya akan memusuhi Li Ming. Musuhi. Cukup. Ah Ming, Grup Xiao sudah hancur. Hari ini, saya membuat kamu dan ibumu menderita semua konsekuensi ini. Saya yang akan tanggung jika kamu marah pada saya. Saya tidak akan menyalahkanmu. Jangan bilang begitu, saya selalu menganggap Anda seperti ayah sendiri. Bagaimana bisa marah pada Anda? Dengan kalimatmu itu, saya sudah cukup. Kita berdua harus kembali ke awal dan berjuang bersama. Lao Xiao, apa yang kamu perjuangkan? Sekarang kamu sudah kalah total, terima saja. Ya, sekarang Putri sudah meninggalkanmu, setengah saham lainnya, juga dengan perjanjian transfer, telah jatuh ke tangan orang lain. Perjanjian transfer, itu hanya selembar kertas sampah. Aming, kita berdua telah membangun kerajaan internet ini. Sudah saatnya untuk menghancurkannya. Ayah, apa yang kau katakan? Apakah kau sakit? Pikiranmu kacau. Kau tua bangka. Ini adalah hasil kerja keras seumur hidupmu. Kau rela? Hasil kerja keras seumur hidupku adalah anakku, Li Ming. Aming, biar aku mengatur personel untukmu. Tidak perlu, sistem Shenluo sudah dihancurkan hingga berlubang-lubang sore ini. Li Ming, kau ingin Xiao Group hancur? Kau rela? Kau pikir aku melepaskannya sore ini karena tidak rela Xiao Group bangkrut? Lalu apa? Aku hanya takut CEO tua itu sedih. 10 Xiao Group tidak sebanding dengannya. Xiao, buruk.
Seluruh karyawan perusahaan mengajukan pengunduran diri. Apa? Tidak hanya itu, Shen Luo sudah runtuh. Hacker dari seluruh dunia sedang merampok di gudang sumber daya Xiao Group. Perusahaan akan bangkrut dalam setengah jam. Cepat pikirkan caranya. Pikirkan caranya. Aku adalah pengembang Shen Luo, Li Ming. Aku tak terkalahkan. Shen Luo tidak mungkin dihancurkan. Hahaha. Xiao. Dia sepertinya gila. Aku adalah pengembang Shen Luo. Aku Li Ming. Orang-orang, buang dia keluar. Aku buta, aku tak terkalahkan. Selesai. Xiao Group benar-benar hancur. Bawa putriku istirahat. Aming, Xiao Group sudah selesai. Apa rencanamu selanjutnya? Selanjutnya, akan didirikan perusahaan baru dengan teknologi inti sistem Shen Luo, berbagi ke seluruh dunia, sehingga mereka tidak akan lagi bertengkar karena firewall.